Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel DDNSPO. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan memberikan informasi lowongan kerja, dan ini adalah lowongan kerja yang ditunggu-tunggu, yaitu lowongan kerja dari beberapa perusahaan BUMN. Jadi lowongan kerja bersama perusahaan BUMN. Salah satunya incaran adalah PT Kereta Api Indonesia Persero dan PT Industri Kereta Api Indonesia atau PT INKA. Seperti apa lowongan kerja, persyaratan dan sebagainya kita ulas tuntas di video kali ini. Dan bagi teman-teman yang bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak tertinggal informasi terbaru dari kami. Seperti apa tipsnya? Saya Dennis Will, selamat menyaksikan lowongan kerja kali ini. Oke teman-teman, langsung saja. Gimana nih, berdiri atau dimiringkan, kita lihat situasi dan kondisi ya teman-teman. Langsung saja, tidak usah panjang lebar, karena kalau lama-lama kita paling jenuh, paling males mencari informasi tapi terlalu bertele-tele. Teman-teman langsung buka Google Chrome, kemudian karena itu lowongan kerja bersama BUMN, ketik saja, pernah ngetik saya tidak? Nah ini rekrutmen bersama BUMN 2025 fhci.bumn.id, ketik di sini aja. Nah ini tampilan yang paling utama adalah FHCI BUMN. Langsung saja diklik teman-teman, gak usah panjang lebar, gak usah basa-basi, nanti akan muncul seperti ini. Nah di sini berandanya siapa saja yang dapat mengikuti rekrutmen bersama BUMN tahun 2025. Teman-teman silahkan dibaca saja. Ini untuk reguler, perhatikan untuk reguler, jadi ada tiga ya, ada reguler, kemudian ada disabilitas, yang terakhir adalah orang asli Papua. Seluruhnya sama persyaratannya, alurnya teman-teman melakukan periode pendaftaran 7 Maret 2025 sampai 16 Maret, itu batas pendaftaran. Untuk pelamarannya atau membuat lamarannya mulai 10 Maret sampai 16 Maret. Dan Ari baca sendiri ya, ini rinciannya. Ada 3 reguler, asli orang Papua, atau terakhir disabilitas. Kalau sudah teman-teman baca, ini ada alur pendaftaran rekrutmen, terus ke atas ada reguler, disabilitas, asli orang Papua. Ini untuk alur reguler ya, ada 6 tahapan. Kita cek sama nggak? Oh, disabilitas beda teman-teman. Ada registrasi, jawab bacalah satu-satu ya, orang Papua. Tapi teman-teman yang fokus di reguler, fokus aja di reguler, nggak usah ke yang lain. Fokus di reguler. Ini tahapannya mulai dari registrasi, interview dan sebagainya. Terakhir adalah pengumuman final minggu ke-1 bulan Juli. Kemudian ini ketentuan pendaftaran, setiap pelamar hanya memilih satu jenis rekrutmen. Jadi kalau mau reguler, kalau mau disabilitas, disabilitas. Kalau teman-teman orang asli Papua, ya asli orang Papua. Kemudian poin kedua, setiap pelamar hanya dapat memilih satu lowongan dari lowongan yang tersedia. Jadi dari sekian banyak lowongan, teman-teman hanya diizinkan atau diperbolehkan satu saja perusahaan. Yang ketiga, seluruh tahapan rekrutmen tidak dipungut biaya, pokoknya gratis. Kalau ada yang mengiming-imingi, berarti itu penipuan. Kemudian poin 4, seluruh informasi dan proses rekrutmen hanya dapat diakses melalui ini, rekrutmen bersama 2025.fhcibumn.id. Selain itu, hati-hati penipuan. Kemudian poin 5, ada 2 jenis perjanjian. Yang pertama adalah kontrak, perjanjian kerja waktu tidak tentu, atau perjanjian kerja waktu tidak tentu itu permanen atau kerja tetap, pegawai tetap. Kemudian perjanjian kerja waktu tertentu, ini yang kontraknya. Jadi ada yang kontrak, ada yang pegawai tetap. Teman-teman silahkan pilih sesuai yang sesuai teman-teman, maksudnya maaf saya pagulit. Poin 6, seluruh biaya akomodasi itu ditanggung oleh kita sendiri yang melamar, jadi tidak dibiayai oleh perusahaan. Kemudian ini yang penting teman-teman, poin 7, perhitungan kuota pendaftaran dalam RPP 2025 adalah 1/1000. Artinya di situ dijelaskan ya, yang berarti setiap 1000 peserta yang daftar akan diizinkan untuk satu posisi. Contoh di perusahaan kereta api misalkan ya, membuka 2000 kuota pendaftaran, maka yang dibutuhkan cuma 2. 1/1000 berarti 1/1 teman-teman artinya. Tapi nggak paham tuh kenapa jadi 1000 ya, supaya kelihatan banyak ya kuotanya.
Padahal artinya kalau PT Kereta membutuhkan 2.000 orang, itu artinya membutuhkan 2 orang saja kuotanya, teman-teman. Jadi bukan 2.000 orang, bukan. Paham ya? Kalau bingung silahkan komentar. Poin ke-8, FHCI berhak sepenuhnya menetapkan pendaftar kandidat yang dinilai memenuhi kualifikasi setiap tahapan seleksi. Jadi tetap setiap seleksi itu diperhitungkan kembali oleh panitianya. Yang ke-9, hasil keputusan bersifat mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. 10, pelamar harus mengisi data diri, jadi banyak yang isiannya. Ini salah satunya ini teman-teman, poin 11. Persyaratan pendaftaran yang pasti warga negara Indonesia bersedia ditempatkan di seluruh warga Indonesia, jenis kelamin menyesuaikan kebutuhan posisi masing-masing. Hati-hati, perusahaan yang membutuhkan perempuan tapi diisi sama teman-teman yang jenis kelamin laki-laki itu sudah pasti otomatis akan gagal, makanya dibaca baik-baik. Sehat jasmani rohani, bebas narkoba, sertifikasi pelatihan dengan sesuai kompetensi, rekomendasi pengalaman kerja bila ada. Kalau enggak usah, berarti itu opsional. Rekomendasi komunitas berprestasi di bidang olahraga, seni, digital itu kalau ada. Kalau tidak ada juga opsional. Ini apabila pelamar memiliki jasa dari universitas luar negeri diharapkan untuk dapat melakukan penyetaraan di penyetaraan. Inilah salah satu jenis reguler, teman-teman. Fresh graduate-nya sama experience here-nya. Teman-teman silakan baca sendiri lah ya. Ini untuk reguler, ini untuk disabilitas, minimal SMA atau SMK, paling tinggi S1. Kalau yang reguler itu paling tinggi S2. Dan paling tua usianya 45 tahun. Nah, jadi teman-teman yang terkendala usia di perusahaan BUMN lowongan tahun 2025 ini paling tua 45 tahun masih menerima aja, teman-teman, gak usah khawatir. Ini untuk asli orang Papua dan baca sendiri ya teman-teman ya, karena masih banyak waktu juga. Ini tata cara melamarnya. Pelamar hanya dapat melamar melalui situs resmi. Pelamar wajib memiliki email. Ini rangkuman ya. Ketiga, pastikan seluruh data yang telah diunggah itu pelamar sudah benar. Dia tidak ada kesalahan karena tidak bisa diedit, teman-teman. Ini untuk mempermudah registrasi. Yang perlu disiapkan dokumennya. Foto profil itu harus resmi ya. Jangan foto alay, jangan foto selfie gitu. Fotonya resmi, terus KTP, ijazah, transkrip, SKCK, dokumen lainnya. Akta lahir, kartu keluarga, kurikulum vitae sama portofolio, dan surat rekomendasi ini diunduh dari mana? Dari web. Dan ini teman-teman bisa dilihat, misalkan foto profil reguler, disabilitas, orang Papua itu wajib ada. Terus SKCK nih, SKCK yang terkendala dengan SKCK, reguler itu opsional, jadi tidak menggunakan SKCK juga boleh. Itu teman-teman baca sendiri lah ya. Kemudian dokumen lainnya yang kira-kira opsional. Ini yang tidak perlu adalah akte keluarga dan kartu keluarga dan akte kelahiran. Untuk reguler itu tidak perlu karena ditandai merah ya. Yang wajibnya cuma 4, teman-teman, mantap sekali. Cuma foto profil, KTP, ijazah, surat keterangan lulus sama transkrip nilai saja untuk yang wajib dan disabilitas. Selebihnya opsional dan tidak perlu banyak persyaratan. Ini adalah cukup ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau teman-teman sudah membaca semuanya? Teman-teman sudah baca semuanya nih. Kembali ke atas, teman-teman langsung ke garis 3. Garis 3 di pojok kanan. Paham ya? Kita kembali. Garis 3 di pojok kanan, teman-teman pilih. Kemudian kalau teman-teman belum daftar dulu, jangan masuk, daftar dulu. Karena kalau sudah punya email, sudah punya sandi, baru boleh masuk. Teman-teman daftar dulu. Kita coba daftar. Saya udah daftar sih. Kita coba dulu klik daftar. Nah, di sini langkah pertama teman-teman isi nama lengkap. Hati-hati sesuai KTP ya. Terus nomor telepon aktif, email aktif atau yang sering digunakan. Konfirmasi email, terus sandi. Kalau bisa sandi jangan sulit untuk diingat ya. Kemudian di sini ketika kemarin saya buat password itu harus ada angka gede, angka kecil, kemudian ada karakter khusus di situ ya, bintang, pagar dan lain sebagainya. Karena tidak bisa huruf gede, huruf kecil doang gitu ya. Harus huruf gede, kecil, ada angkanya, ada bintang, pagar, ada karakter khususnya gitu. Baru bisa gitu teman-teman. Nah, di sini ada jenis rekrutmen kategori.
teman-teman silakan pilih reguler atau asli orang Papua. Jika sudah, silakan centang. Kalau teman-teman, saya mengkonfirmasi bahwa saya sudah mengakses laman karir untuk pendaftaran dan meyakini jenis rekrutmen saya pilih reguler atau asli orang Papua. Dicentang dua-duanya, kemudian tes daftar. Kalau sudah daftar, saya coba masuk dulu ya. Saya coba masuk, kemudian login. Nah, ini ketika teman-teman sudah bisa masuk, teman-teman akan diarahkan untuk mengisi riwayat hidup. Saya baru separuh yang mengisi riwayat hidup, jadi tidak perlu khawatir ya, walaupun separuh bisa diedit. Kemudian di sini bisa ubah daftar riwayat hidup. Ini nama saya atau foto profilnya belum diisi. Data diri sudah diisi. Teman-teman diisi sesuai alur ya. Di sini nomor KTP, nama lengkap, email, kontak, jenis kelamin itu perlu diisi. Kemudian pendidikan, alamat, teman-teman silakan ikutin aja yang di sini ya. Nggak usah diklik satu-satu karena cukup banyak yang isiannya gitu. Kita fokus ke dokumen kelengkapan. Dokumen kelengkapan kalau sudah diklik, teman-teman geser ke atas ya, scroll. Karena tidak akan membuka tampilan baru atau layar baru, ada di bawah. Dokumen kelengkapan pertama KTP, teman-teman silakan foto, kalau punya scanan bisa diunggah scanannya. Dan di sini kita klik dulu, saya belum paham saya belum paham berapa MB maksimal, tapi tidak ada keterangan situ ya. Oh ini nih, maksimal 1 MB, KTP-nya harus asli, masih berlaku, harus berwarna dan tidak boleh ngeblur teman-teman. Boleh scan, boleh foto yang diupload langsung dan tidak boleh terpotong. SKCK ini tuh opsional ya, tapi nggak tahu SKCK ini tetap diisi. Harus PDF 1 MB. Kemudian lamarannya juga harus dibuat dalam bentuk PDF maksimal 1 MB. Portofolio juga sama. Kemudian dokumen tambahannya bahasa Inggris, sertifikat. Jika punya masukin ya teman-teman, karena itu yang kalau tidak salah ada yang memerlukan sertifikat. Surat rekomendasinya ini diunduh dulu baru diupload teman-teman. Template-nya sudah disediakan, unduh dulu baru diupload. Nah, teman-teman tinggal ikuti lah yang tanda seru ini yang wajib untuk teman-teman isi. Nah, perusahaan apa saja yang membuka lowongan BUMN, teman-teman silakan garis 3-nya dipilih. Berat ya, harusnya ke perusahaan ya, nggak apa-apa. Kita ke perusahaannya. Lihat teman-teman, kalau sudah diklik yang garis 3 ada karir di situ, klik karir. Nah, di sini kan saatnya menemukan karir impianmu. Teman-teman nggak usah diketik satu-satu ya. Misalkan cari posisi PT apa, belum tentu ada. Jenis kelamin, belum jenis kelamin. Duh, pabulit. Jenis rekrutmen, perusahaan, bidang pekerjaan, nggak usah diklik lah teman-teman, langsung geser aja ke atas. Nah, ini teman-teman. Untuk program komputer yang membuka perusahaan BUMN adalah PT Len Industri Persero atau PT PAL Indonesia ya. Di situ ada S1 sudah jelas, maksimum 45 tahun. Kemudian teman-teman klik aja di sembarang tempat, boleh di pegawai kontraknya, boleh di experience year-nya, di luar kotak juga boleh, di situ klik. Nah, di sini muncul teman-teman perusahaannya, program komputer. Ini kontrak ya, tidak ada pegawai tetapnya. Di sini deskripsinya, menganalisa, merancang logika, dan itu tugasnya kalau teman-teman mengisi. Kalau ternyata teman-teman lulus dan diterima, itu jobnya. Kemudian poin kedua, membuat program, tes program serta pemulihan modifikasi dan tahapan implementasi, dan seterusnya. Persyaratannya memiliki pengalaman berorganisasi, memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif atau pasif, nggak apa-apa. Ini dibaca sendiri ya teman-teman. Hanya itu doang. Jurusan yang dapat melamar: pendidikan matematika, sistem informasi, teknik informatika, dan teknik komputer. Kalau teman-teman memenuhi persyaratan dan cocok untuk teman-teman, silakan ajukan lamaran. Kita cek satu-satu dulu ya ke atas. Ini ada Pertamina, maksimal 27 tahun.
PT Pertamina juga 45 tahun. Ini walaupun PT Pertamina banyak, setiap list ini beda-beda job teman-teman, beda-beda job, beda-beda persyaratan, beda usia, beda jenjang pendidikan, ada pegawai kontrak, ada pegawai tetap teman-teman. Terus PT Pupuk Indonesia, teman-teman silakan cek satu-satu lah ya, ini banyak banget, ada 39 PT Pupuk tuh. Ada pegawai kontrak ya, yang pegawai tetap, ada nggak pegawai tetapnya? Ini Pertamina tuh, ada pegawai tetapnya nih teman-teman, Pertamina maksimal 30 tahun. Pegawai kontrak ini PT Industri 45 tahun kontrak tuh, banyak teman-teman, sampai 39. Kita cek yang poin 2, geser dulu ke atas. Nah ini teman-teman, incaran saya adalah PT Kereta Api Indonesia Persero. Oh sayang saya umurnya 35, berarti bulan Juli sekarang tuh 36, berarti nggak masuk nih yang ini. Kita lihat dulu, klik jobnya. Kalau saya klik ini, berarti ini yang akan menjadi tugas atau beban kerja saya teman-teman. Tapi kalah lama sih. Ayolah. Aduh lama kita cari yang usianya 45 deh. PT Kereta Api Indonesia usia 30, usia 30, usia 30, 35, ini 35 btw, PT Kereta Api 35. Lewat setahun. Teman-teman silakan pilih satu-satu lah ya, sambil dicek-cek gitu. Dan nanti kalau teman-teman sudah cocok mau di situ, silakan ajukan lamaran. Nanti tahapannya kita bahas di sesi berikutnya. Kalau dibahas sekaligus, nanti teman-teman selain jenuh juga terlalu banyak memakan durasi. Ya teman-teman, itu sedikit informasi yang bisa saya share buat teman-teman di lowongan kerja bersama BUMN di tahun 2025 ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuangkan di kolom komentar. Saya Deden SPO, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.